Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas atau kita sudah sampai di tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Untuk muatan pelajarannya yaitu PPKN, fokus materinya, hak dan kewajiban. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita itu berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya, saat kita menonton televisi, kita itu berkewajiban untuk mematikan televisi jika kita sudah selesai menonton televisi. Nah, agar dapat menghemat listrik. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada orang lain yang dirugikan. Semisal kalau kita menonton televisi namun kita lupa mematikan lampu, siapa yang dirugikan? Tentunya orang tua kita, karena kita tidak bisa menghemat energi listrik sehingga dalam pembayaran energi listrik nanti akan boros atau lebih mahal. Kali ini kita akan membahas bagaimana, apa, dan seperti apa kewajiban siswa di sekolah maupun hak siswa di sekolah. Yang pertama, kita harus taat kepada guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, perpustakaan, atau siapapun yang ada di sekolah yang dirasa itu patut kita hormati. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, maupun perabotan yang ada di sekolah. Seperti meja, kursi, papan tulis, kita harus terus merawatnya. Kita harus bertanggung jawab agar perabotan tersebut bisa digunakan untuk adik-adik kita selanjutnya. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Tidak boleh gaduh, tidak boleh saling mengajak teman, membuli, apalagi itu tidak boleh. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Nah, kemudian untuk haknya sendiri, yang pertama itu berhak mendapatkan perlakuan adil, yaitu nilai. Jika benar, ya harus dinilai benar. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan berhak mendapat pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Tidak boleh saling membedakan teman, misal tidak suka ya tidak boleh. Kita harus tetap saling menyayangi dengan teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Entah itu tempat cuci tangan, sabun, terus papan tulis, spidol, itu kita berhak menggunakan fasilitas tersebut, namun dengan kewajiban kita untuk selalu merawatnya. Nah, kemudian hak dan kewajiban siswa yang berada ketika kita berada di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tentunya orang tua, kakek, nenek, kemudian ada saudara. Nah, kita itu berhak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua itu berhak mendapat perlindungan. Yang ketiga, kita berhak untuk bermain. Namun, dalam bermain tentunya kita tidak boleh lupa waktu. Kapan waktunya bermain, belajar, dan istirahat itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu banyak main, itu tidak boleh. Yang keempat, berhak mendapatkan kesehatan. Semisal sakit, kita harus jujur kepada orang tua. Semisal meriang, pilek, flu atau gimana, itu kita harus tetap komunikasikan kepada orang tua karena kita berhak mendapatkan kesehatan. Yang kelima, berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dengan kalian disekolahkan itu adalah hak kalian untuk memperoleh pendidikan dari orang tua. Kemudian tentang kewajiban. Yang pertama, kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Ini harus wajib. Ketika orang tua itu kesulitan, semisal mau memindahkan meja, kalau sendiri itu kan susah. Nah, kita harus membantu orang tua. Bagaimana agar pekerjaan di rumah itu terselesaikan dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, jika muslim, kita harus
apa? Harus sholat, mengaji, harus sekolah TPQ. Nah, itu kewajiban kita menjalankan perintah agama. Nah, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Nah, kewajiban yang pertama yaitu menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Tidak boleh asal bergaul. Nanti kalau salah pergaulan kita akan tertular virus-virus kenakalan atau kurang disiplin. Yang kedua, menolong mereka yang memerlukan. Semisal ada yang di tengah jalan, di jalan ada yang banyak bocor, kita berkewajiban untuk menolongnya. Yang ketiga, menghargai setiap orang, menghargai setiap pendapat orang. Nah, dalam kewajiban yang ketiga ini, dengan kita tidak memotong orang lain, itu sama saja kita sudah menghargai orang tersebut ya. Kalau ada orang lain ngomong, kita jangan langsung menyela atau memotong omongan orang tersebut. Nah, itu sebuah bentuk menghargai kepada orang lain. Yang keempat, tidak membuat keributan. Tidak boleh gampang emosi, tidak boleh memicu konflik. Nah, itu tidak boleh. Itu kewajiban kita harus menjaga ketertiban, tidak boleh membuat keributan. Nah, hak kita yaitu mendapat rasa aman. Nah, bagaimana mendapat hak rasa aman di lingkungan masyarakat? Tentunya di setiap masyarakat, biasanya di RT RW itu ada yang namanya pos ronda. Nah, dengan seperti itu kita merasa aman, lebih aman gitu. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi. Misal jika sudah usianya sudah 17 tahun, tentunya kita dapat hak untuk berpartisipasi dalam pemilu atau pilkades. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan agama. Yang keempat, hak mendapatkan informasi. Sekian untuk materi PPKN hak dan kewajiban kali ini. Selamat belajar. Untuk kali ini tidak ada kuis karena materinya hampir sama dengan subtema sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.